Kalau untuk menyangkut hantu-hantu kita percaya. Pernah lihat tadi yang hantu pocong? Kalau untuk melihat kita, kalau untuk hantu pocong belum pernah juga. Tapi kalau untuk hantu mengkiding pernah lihat. Untuk mengkiding itu tuh Memang melihat secara fisik. melihat secara fisik. Nah, apakah bukan karena gara-gara tersugesti dengan bentuk hantu itu, kemudian dalam hutan misalnya ada orang hutan atau binatang lain, kera mungkin, sehingga visual Anda memperlihatkan yang ada dalam alam bawah sadar? Di lapang dia tidak menghilang kayak asap sih. Cuman pemandangan itu langsung tidak ada lagi di situ. Betul-betul hilang gitu. Betul-betul hilang. Kalau saya kayaknya agak meragukan soal hantu ini. Yang jadi pertanyaan mendasar bagi saya dari kecil, siapa yang asal mula mengatakan itu hantu? Hantu ini tadi adalah bagian dari imajinasi. Nah, imajinasi itu luas. Itu hanya upaya kita untuk mendekati bagaimana model makhluk halus itu. Tapi yang sesungguhnya ya kita tidak tahu. Nah, kalau saya meyakini bahwa ada energi, hantu itu ya mungkin energi kan. Ya. Tapi apakah energi itu bisa kita lihat? Kan tidak. Ya kayak angin kan hanya bisa kita merasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Atau Ya, maksud saya korelasi yang Anda jelaskan dengan kepercayaan Anda terhadap keberadaan hantu itu apa? Ya, bentar dulu Pak, saya selesaikan dulu. Posisi percaya, ragu-ragu atau tidak percaya, saya diragu-ragu dalam pembuktian. Itulah kata saya bilang tadi, apakah ini dongeng yang dari orang tua zaman dulu yang masih penganut animisme? Ketika manusia sudah menyadari tentang konsep kematian, bahwa ada raga, kemudian ada jiwa. Nah, jiwa ini yang kemudian diasumsikan orang nanti jiwa ini bisa menyerupai sesuatu. Nah, maka tadi kalau nyambung ke animisme, kepercayaan lama kita, istilahnya pengkultusan terhadap roh, ya kan? Terhadap roh-roh leluhur. Nah, sejak saat itulah orang mungkin sudah mengenal dengan konsep gaib, salah satunya hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Pertasim. Malam ini kita berjumpa lagi bersama dua orang narasumber, Pak Gusti Bujangmas dan Saudara Aris Munandar. Malam ini kita dalam bahasan ngaji budaya dengan tema membahas makhluk gaib, bahas hantu. Keberadaan hantu, eksistensi hantu. Nah, para sahabat semua, bahwa hantu ini dipercayai oleh masyarakat Indonesia dan Asia, bahkan dunia, tentang keberadaan hantu itu, kan tetapi uniknya tidak ada yang sama tentang bagaimana bentuk hantu sendiri. Ya, kalau hantu di Indonesia macam-macam. Ada kuntilanak, ada wewe gombel, ada genderuwo, ada hantu paha, ya kan? Nah, macam-macam sekali. Kalau di barat sana hantunya tidak begitu banyak. Hantu vampir misalnya kalau Cina, terus Dracula. Kalau Arab itu hantu yang dari apa? Teko itu. Hantu apa namanya ya? Yang di Arab itu. Jin ya. Yang diusap tekonya itu keluar asap, minta satu permintaan katanya kan. Nah, dalam hal ini mungkin ada, kita santai ya, ini ada Pak Gusti Bujangmas sebagai praktisi budaya dan ada Saudara Aris Munandar yang biasa berlogika. Nah, saya coba untuk mengajak diskusi ringan, bertanya dengan beliau-beliau. Mungkin saya ke Pak Gusti Bujangmas dulu soal keberadaan hantu tadi yang bermacam-macam. Kok bisa definisinya macam-macam? Ini sebetulnya ada apa ini? Hantu kok bisa seperti itu? Ini tentunya ya, kalau memang merujuk kepada Indonesia, mengapa Indonesia ini lebih banyak hantu daripada negara lain. Karena hantu ini bagian daripada bentuk budaya.
kebetulan lagi Indonesia ini bermacam-macam budaya. Oke. Jadi dari segi itu, jadi kalau hantunya banyak sudah wajar, karena ini dari sisi budaya Indonesia ini banyak, sukunya banyak, kemungkinan ini Melayu versinya hantu ini, Melayu pesisir, laut hantunya begini. Untuk yang suku darat hantunya begini, jadi macam-macam Model hantu. hantu. Berarti kalau begitu hantu itu bisa bermacam-macam persepsinya. Ya, tergantung suku ini tadi. Oke, berarti kalau begitu bisa saja persepsi dari kelompok ini tidak bisa dikatakan berbeda dengan persepsi yang lain, dan hantu bisa saja tidak ada. Satu kelompok orang 5 juga dia tidak persis. Tidak persis kan. Kalau hantu cuncung itu kalau Pocong ya. Pocong kalau karena kita satu kelompok bertiga ini, kemungkinan saya mengatakan lidahnya panjang. Kalau menurut Pak Aris ya lidahnya agak belok kanan, mungkin dengan Pak Huda begitu juga. Jadi gitu. enggak sama, cuman rasanya ada hantu bangkit. Oke. Nah, kalau Anda percaya tidak Pak dengan hantu-hantuan itu? Kalau untuk menyangkut hantu-hantu kita percaya. Pernah lihat tadi yang hantu pocong? Kalau untuk melihat kita, kalau untuk hantu pocong belum pernah juga. Tapi kalau untuk hantu mengkiding pernah lihat. Hantu mengkiding itu tuh Memang melihat secara fisik. melihat secara fisik. Itu udah cara kebetulan saja karena kami ada 2 beradik melihatnya, memang sama-sama melihat. Itu Seperti apa itu bentuknya hantu mengkiding? bentuknya seperti orang hutan, cuman kepalanya agak muncung. Muncung, bulunya hitam, panjang-panjang. Waktu itu tuh kami ada sejenis yang kayak buah durian itu. Kami kan nyandau di situ. Ini kalau bahasanya Pas kami musim di buah sana, ya. musim buah itu buah keroik. Jadi Biasa hantu itu munculnya pas musim buah. musim buah, dia musim buah. Hantu mengkiding itu. Hantu mengkiding itu. Oke. Jadi dia cara membelahkan, kan buah itu bentuk durian, jadi pakai siku gini. Itu nyata betul, kami tunggu kan, kami lihat kan. Nah, cuman ketika Tapi Anda sebelum itu juga pernah dengar kan cerita hantu mengkiding? pernah dengar. Oke. Nah, apakah bukan karena gara-gara tersugesti dengan bentuk hantu itu, kemudian dalam hutan misalnya ada orang hutan atau binatang lain, kera mungkin, sehingga visual Anda memperlihatkan yang ada dalam alam bawah sadar? Nah, cuman yang jelasnya yang pernah nama-nama untuk nama hantu mengkiding ini ya, pernah diceritakan orang tua. Cuma kalau orang tua enggak menentukan persisnya begini, enggak. Oke. Cuman ketika kita bertemu kemarin itu tuh, hantu apa? Makanya dibilangkan hantu itu ya ketika kami merapat ke situ, ya kebetulan almarhum adik saya pun terbatuk begitu, entah dengan kecepatan atau bagaimana, kita kurang teliti juga waktu itu, langsung menghilang. Nah, hanya tinggal Menghilang di semak-semak atau menghilang kayak asap dalam film? di lapang. Dia tidak menghilang kayak asap sih, cuman pemandangan itu langsung tidak ada lagi di situ. Betul-betul hilang gitu. Betul-betul hilang. Bukan kayak di film-film keluar asap gitu ya. Bukan kayak terus begitu, enggak. Oh gitu. Jadi itu memang pengalaman Anda pernah melihat hantu tersebut. Kalau saya kayaknya agak meragukan soal hantu ini. Tapi mungkin nanti Saudara Aris bisa menjelaskan ini. Iya. Karena biasanya begini Pak, kita sering didengarkan cerita tentang hantu. Visual hantu pocong begini misalnya. Ini kan kebudayaan kita nih, pocong ini kan. Kalau orang Jepang kan tidak pernah diceritain hantu pocong. Mungkin kalau kita ajak ke sini, atau orang Cina kita ajak ke sini, kita jalan sama-sama di hutan misalnya kan. Terus kita teriak pocong gitu. Mungkin orang Jepang, orang Cina juga bingung. Pocong itu apa?
Ya, memang karena di sana tidak ada ya, hanya timbul di sini. Ini pernah kejadian. Mudah-mudahan pemeriksa di Simpang 2 juga. Ya. Ini udah semuanya bagian yang tahu. Ini ada suster ketika diam di asrama itu kemarin pernah melihat manusia yang tidak mempunyai badan kepalanya. Itu suster yang melihat. Jadi dia bilang kan bukan malah kan takut. Barang apa ini? Binatang apa? Dibilangkan binatang. Cuma yang kan pocong kepala itu? Bukan pocong dia. Kayak kuyang gitu. Kepala aja. Cuma dia iya. berjalan di lantai begini. Jadi Dia kalau nggak tahu kan? di Simpang 2 itu ya betul-betul udah banyak yang menceritakan itu. Oke, ini kan baru sebatas cerita, Pak. Sebatas cerita. Cerita pun yang jelasnya suster itu tadi yang menceritakan. Jadi kalau pemahaman saya, Pak, Ya. soal hantu itu ya sebenarnya kesepakatan tidak tertulis di sebuah tempat, sehingga muncullah visualisasi hantu yang beragam tadi. Ya, tentunya hantu ini tadi kan ya kalau Tapi kalau ditanya apakah betul hantu itu ada, ya mungkin hantu ini bisa diasumsikan dengan yang namanya makhluk gaib ya. Ya mungkin bisa saja hantu itu ada, tapi tidak seperti yang digambarkan orang. Iya. Ini kan hanya penggambaran saja. Penggambaran saja. Dan yang jelasnya hantu kemungkinan yang saya ceritakan saat ini, ya kalau kita bicarakan tentunya sepakat saya kalau memang Bapak Ya, tidak sepakat meyakini, juga. tidak sepakat. Tidak sepakat Karena- juga tidak masalah, Pak. enggak jadi masalah. Karena Bapak tidak pernah melihat. Dan bicara bahasa hantu ini hanya bisa si pelaku ini tadi ya, yang melihat barangnya dan tidak bisa untuk membuktikan secara kayak binatang-binatang karena ini adalah barang gaib ini Oke, tadi. ya saya mungkin ke Saudara Aris. Bagaimana pendapat Anda tentang keberadaan hantu? Percaya atau tidak percaya atau ragu-ragu? Gini. Yang jadi pertanyaan mendasar bagi saya dari kecil itu, siapa yang asal mula mengatakan itu hantu? Yang nyebut makhluk gaib ini yang menyeramkan itu hantu tu. Asal mulanya itu siapa yang pertama nyebut? Nah, itu yang kita tidak tahu. Nah, itulah cara kita yang sama untuk membuktikan penyebutan ini pocong, ini kuntilanak, ini paha, hantu paha. Kemungkinan kalau emang hantu ini hanya konteks untuk makhluk gaib yang menyeramkan, disebut hantu, berarti sesuatu yang tidak menyeramkan, kan ini konteks makhluk gaib, bisa kita bilang malaikat. Setuju tak lo itu? Gimana? Hantu adalah Makhluk gaib yang menyeramkan. Tapi tidak juga kayak hantu apa? Pontianak Punya orang Arab. ya. Yang apa itu? Yang tadi keluar dari teko itu. Itu jin, Pak. Ya kan kalau orang sini kan nyebutnya hantu gitu kan. Itulah kata saya bilang tadi. Konteks hantu, definisi hantu ini tadi ya kita susah untuk menjelaskan, apalagi bentuknya. Kayak gitu ya kan? Ini Ya kalau asumsi orang kita di sini kan hantu tetap menyeramkan. jadi Kebanyakan gitu kan. Oke, nah. Mau hantu paha, hantu apa kan menyeramkan. Kita coba berpikir secara luas. Ada sebagian pendapat hantu ini tadi adalah bagian dari imajinasi. Nah, imajinasi itu luas. Termasuk kita mau mengimajinasikannya sebagaimana. Nah, kemungkinan biarpun dari satu daerah atau manusia itu sendiri, nakes yang
tenaga kesehatan atau orang yang kerja di kesehatan itu saya sering ketemu itu dia hampir 70 sampai 80% orang dokter Sering memakai logika. ya dia tidak percaya dengan yang namanya hantu. Ya. Karena udah hari-hari kan Ya. sudah terbiasa Nah, menghadapi orang meninggal, Ya. sakaratul maut kan. jadi kadang-kadang ini pengalaman individual. Saya punya teman dokter. Jadi dia tuh kalau bahasa kampung tuh nganding orang lewat di tikungan Rantau Panjang yang sepi itu. Kawannya ini ngeliat hantu, berhenti dia tuh bang. Mani kecil. Nah ini tidak perlu jauh-jauh sampai ke Amerika. Ya. Ingin membuktikan. Dia ingin membuktikan. Jadi, ngapa saya bawa ke situ dulu? Terkadang situasi dan kondisi memaksa otak untuk berimajinasi. Nah, ini terbukti dari beberapa kejadian, macam kita istilahnya, saya tidak mau ke padang pasir lah ya, yang menimbulkan fata morgana. Kita sesat ya di dalam hutan. Itu kalau para kawan-kawan yang hiking, yang hobinya hiking, mendaki gunung, mungkin pernah, atau coba kawan-kawan lihat itu di YouTube-nya Aswin Nur. Dia seorang pendaki, Pak. Jadi dia menantang hantu di gunung. Karena dia belajar. Dia dasarnya anak pesantren. Jadi yang menimbulkan sesat di dalam hutan tuh karena kita panik atau Ya, maksud saya korelasi yang Anda jelaskan dengan kepercayaan Anda terhadap keberadaan hantu itu apa? Ya, bentar dulu Pak, saya selesaikan dulu ya. Jadi zaman dulu orang susah untuk menjelaskan ini. Ya. Secara logika. Ya, nah secara manusia, bukan saya bilang istilahnya mereka malas berpikir, ya memang mereka tidak punya landasan juga untuk membilang ini cara kondisi. berpikirnya masih sederhana. Ya, sederhana. Jadi mereka bilang, oh ini kena hantu. Oke. Nah, tapi ketika ditanya anak-anak yang mulai hantu apa Pak yang membuat kayak gini? Oh hantu hutan besar tinggi segala macam. Bisa jadi ini menakuti anak kecil. Nah, balik ke pertanyaan dasar, percaya tak dengan hantu? Eksis kalau posisi percaya, ragu-ragu atau tidak percaya, saya diragu-ragu dalam pembuktian. Oke. Tapi karena saya dogma asalnya Islam, saya percaya dengan makhluk gaib. Karena kan gini Pak. Ya seandainya Anda pun percaya dengan makhluk gaib, Anda kan belum pernah menyaksikan juga. Ya itu tadi, makanya saya bilang. Karena dogma dasar saya Islam, Muslim, dan percaya dengan makhluk gaib, itu termasuk dalam rukun iman. Jadi makanya sudah saya percaya dengan makhluk gaib. Tapi kalau untuk pembuktian, Jadi modalnya hanya percaya saja. ya, karena spiritual itu sifatnya privat, dan logika sifatnya umum. Oke. Itu bagi dia gitu. Jadi, Tapi konteks ini beda. Jadi yang dimaksud Anda tadi itu mungkin dalam konteks keyakinan menjalankan spiritual. Nah, kalau ini kan tentang bagaimana kita menanggapi konteks hantu dalam kepercayaan masyarakat yang sangat beragam. Nah, kesimpulannya di situ. Ya. Tadi seperti yang dijelaskan Pak Gusti Bujang Mas, ya kan, misalnya karena banyaknya suku di Indonesia. Nah, Anda kemudian menyambung tentang imajinasi. Nah, bagaimana Anda menanggapi ini tentang kepercayaan masyarakat Indonesia pada umumnya yang sangat beragam tentang hantu tersebut? Apakah yang dibayangkan mereka, yang dipercaya mereka itu seperti yang digambarkan atau yang diceritakan hari-hari?
tentang kuntilanak misalnya, tentang apa tadi, gitu maksudnya. Iya, itu tadi aku balik ke awal statement saya tuh. Kan belum ada orang yang bisa mendefinisikan hantu itu apa. Jadi pemikiran tentang hantu atau antu, ambil bahasa kampung antu ya lah, dibuang hanya. Jadi konsepnya masih beragam, Pak. Jadi Ya, kalau tadi katakan kita sepakat lah soal hantu bahwa di Indonesia diasumsikan seram. ya, bentar dulu, Pak. Saya selesaikan dulu. Jadi, Pak, kalau bicara hantu, jenis hantu di Indonesia ini, seluruh Indonesia, yang paling erat dengan hantu, maaf, bagi yang suku saya sebutkan itu Bali, Pak. Kalau kita mengkaji kebudayaan Bali itu paling erat dengan yang kita bilang hantu ini tadi. Nah, apakah sempat saya berpikir apakah hantu yang ada di kita sekarang pengaruh doktrin dari orang tua dulu yang masih menganut animisme. Nah, dongeng dari animisme ini tadi menyebarlah mengakarlah sampai sekarang. Ya, kalau di Bali contohnya apa? Banyak. Gini. Yang membuat Anda mengatakan yang paling percaya dengan hantu. Ya, gini. Di Bali, ya mungkin praktisi ini paham lah. Buta. Sana ada juga buta. Buto kata dia. Cuman kalau Bali nyebutnya tetap buta. Buta hantu, Pak. Pemahaman kampung tuh hantu buta tuh. Ya. Buta hitam kata dia. Bisa dilihat lah kalau terus kalau kita sini nyebutnya kuntilanak. Nah, kalau di Bali itu ada penyebutannya. Kisi-kisi yang disebutkannya itu sama, Pak. Perempuan, rambut panjang, pakai daster putih, terbang. Nah, penanggal itu hantu, Pak. Di sana Lea. Kuyang, ada sebagian bilang kuyang. Di kita kan. Ya. Nah, saya berapa jenis hantu yang Anda tahu di Bali? Wah, itu banyak, Pak, lupa saya itu. Ada enggak belasan? Ada, Pak. Yang ini gini, yang hampir sama dengan penyebutan kita di sini, Pak, ya. Oke. Yang hantu-hantu di sana tuh. Ya sebetulnya kayak buto. Ya, bute ya. Bute dia nyebutnya itu. Jawa itu juga ada. Ya. Buto. Nah, itulah kata saya bilang tadi, apakah ini dongeng yang dari orang tua zaman dulu yang masih penganut animisme? Ya kan? Tersebarlah sampai kita sekarang. Macam gini. Pernah ndak orang itu berpikir kapan penyebutan pocong itu tadi terjadi? Apakah yang disebut hantu pocong ini, gelar pocong ini tadi, eksisnya ketika Islam masuk? Karena pengerjaan mayat itu dibuat dibungkus. Bisa saja itu, Pak, mempengaruhi. Ya, bisa jadi. Bisa jadi. Karena di Bali sendiri orang nggak tahu itu pocong apa. Ya, karena kan ritual pemakamannya beda. Nah, mungkin Pak Bujang Mas bisa menjelaskan tentang sejarah perhantuan sebetulnya sejak mulai kapan dikenalnya. Perhantuan ini kan apalagi yang namanya hantu pocong segala macam. Makanya saya bilang kan ini hasil kesepakatan sekelompok. Ya, kalau di sana itu di kota itu bilangkan pocong, kalau masyarakat di pedalaman kita kan dikenal dengan hantu bangkit. Sepakat enggak tadi kalau Bung Aris tadi bilang misalnya hantu pocong mulainya ada itu setelah Islam? Enggak juga. Karena yang non Islam pun kalau untuk daerah kita enggak keluar ya. Untuk daerah kita ya sebelum agama Islam masuk, bahkan untuk agama kepercayaan pun mereka percaya dengan hantu pocong. Yang sekarang maksudnya yang sekarang. Ya, apakah itu karena mungkin pengaruh dari tutur dari diaspora kebudayaan kita Islam? Karena di sana juga konon ada yang doanya
ketika sebelum bermamang mantra itu pakai bismillah juga. Itu yang pertama. Kalau mamang ini tadi bicara dimamangkan, ini Toto tadi. Bukan, maksudnya begini Pak. Belok ini. Enggak, maksudnya apakah ini karena percampuran antara karena kita sering berinteraksi, nah Iya. sehingga cerita kita ini nyampai ke mereka dan mereka akhirnya Ini kan kayak yang tadi kan tentang ya, pengaruhnya agama. Jadi saya bilang kan tidak. Ilmu kepercayaan juga. Oke. Sebelumnya kepercayaan yang ada di tempat kita ini, mereka sudah mengenal dengan bahasa hantu ini. Oh, Nah, termasuklah hantu bangkit bahasanya. oke. Kenapa mulai pertama ini terjadi ketika seseorang menemukan ya kemungkinan ada keluarga meninggal ya, setelah kemalaman ada menemukan penampakan seperti yang mati itu, ya Bangkit barulah gitu ya. dihasilkan sebuah nama bangkit. Jadi kalau ini kalau menurut Dayak Simpang bilang kan bangkai bangkit, itu yang paling pas. Oke. Jadi bangkai bangkit. Nah, Oh gitu. kalau Enggak, kita ini- hantu bangkit. Ini gini, apa? Ya maksud Bang Huda nih, maksud saya juga, Ya. pocongnya. Hmm. Definisi hantu pocong loh. Oh, Hantu pocong tuh ialah makhluk halus yang dibungkus meloncat-loncat. Bukan bangkit. Saya paham kalau bangkit tuh. Bangkit tuh makhluk halus yang menyerupai orang yang mati, terus dia berjalan dengan kain yang lusuh. Bangkit itu, Pak Huda, beberapa orang yang saya tanya yang pernah ketemu dengan hantu bangkit, definisinya sama. Warnanya tidak putih. ah, Itu coklat karena kena tanah, kata dia gitu. Jadi kalau bicara tentang pocong ini, Ah, yang pocong ada yang ini. di dalam TV-TV ini, Ah, ya ini sebenarnya hasil apa? Enggak, bukan. Maaf saya potong. Maksud kami nih, maksud saya pribadi, hantu pocong ini hadir setelah Islam masuk. Korelasinya karena Iya. Islam mengajarkan kita untuk mengolah mayat ini dipocong. dengan cara dipocong Nah, diikat kepala. jadi Itu jadi sebelum Islam ni masuk, saya yakin pocong ni belum ada. kalau bicara hantu Gitu, pocong, Bang. ya. Nah, Tapi itu kalau maksud kami versi itu. kita di sini Itu yang masuk. hantu bangkit, Ah, ya itu sebelum. iya, kalau hantu bangkit saya setuju. ya. Itu. Kalau tadi Anda bertanya kapan hantu itu mulai ada? Konsep hantu secara utuh. Ya, orang nyebut, oh ini hantu, itu. Jadi gini, saya coba menjawab. Sejak kapan hantu itu ada? Kemungkinan, ya, ini Ya. kemungkinan. Sejak manusia memiliki kesadaran. Betul, setuju. Ya enggak setuju enggak masalah kan. Ini kan hanya teori kan. Sejak manusia memiliki kesadaran, dan kapan kesadaran itu mulai terbentuk? Jadi pada awalnya manusia itu kemungkinan mereka tidak menyadari tentang fenomena kematian. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika manusia sudah menyadari tentang konsep kematian, bahwa ada raga, kemudian ada jiwa. Nah, jiwa ini yang kemudian diasumsikan orang nanti jiwa ini bisa menyerupai sesuatu. Nah, maka tadi kalau nyambung ke animisme, kepercayaan lama kita sebelum beragama, animisme. Jadi kemungkinan pada saat itu karena orang itu cenderung, kalau animisme ini kan penyembahannya, bukan penyembahan apa istilahnya, pengkultusan terhadap roh, ya kan? Terhadap roh-roh leluhur. Nah, sejak saat itulah orang mungkin sudah mengenal dengan konsep gaib, salah satunya hantu. Jadi ada makhluk yang lain yang menyerupai, yang itu kemungkinan disebut hantu. Mungkin begitu. Rasanya Gimana? Sepakat enggak? ada agak-agak kurang sepakat sih. Oke. Karena ketika hantu, kapan? Ini bicara kapannya ya. Ketika ini satu tempat penduduk asli,
para leluhur kita dulu kan tidak seramai kita sekarang ini. Ini bisa dikontekkan penemuan hantu. Jadi ketika menemukan sebaya sama-sama dengan menyerupai manusia saja ya, cuma bukan dari ras, dianggap dari ras dia, agak berlainan dari dia. Ya, mereka menganggap barang ini aneh, makhluk ini aneh, ya dianggap hantu. Bukan juga harus dia gaib itu. bukan harus gaib. Oke. Ya bisa jadi itu. Ini kan baru kemungkinan. Kemungkinan. Ya. Ya, tapi intinya beginilah soal kepercayaan masyarakat kita mengenai hantu yang beragam. Ini mungkin kita sepakat bahwa ini adalah representasi dari budaya kita yang beragam. Ya. Tapi apakah betul hantu itu seperti yang digambarkan? Ya, kalau saya sendiri agak ragu sih. Iya betul. Itu Agak betul, ragu. betul. Bahwa itu hanya upaya kita untuk mendekati bagaimana model makhluk halus itu. Tapi yang sesungguhnya ya kita tidak tahu. Nah, kalau saya meyakini bahwa ada energi, ya, hantu itu ya mungkin energi lah kan. Iya. Tapi apakah energi itu bisa kita lihat? Kan tidak. Ya kayak angin kan hanya bisa kita merasakan, tapi tidak bisa kita lihat. Mungkin itu kesimpulannya kalau saya. Mungkin Bung Aris bisa menambahkan Kalau saya sebelum kita tutup. gini, gimana ya? Karena kosakata Indonesia 70% itu dari 70% dari bahasa Melayu, dan dari setiap bahasa di daerah Nusantara yang paling dekat dengan penyebutan hantu itu hanya bahasa Melayu, yaitu antu. Jadi kalau menurut saya ini bahasa universal. Definisi hantu ini tadi, bahasa penyebutan hantu, karena di daerah lain kayak di Jawa demit, kayak di di Bali nyebut atau leak atau kuyang. Nah, ketika orang luar yang bertanya kuyang itu apa, hantu, karena bahasa Indonesia sendiri penyebutannya hantu. Kosakatanya diambil 70% dari bahasa Melayu. Makanya semua makanya penyebutan hantu ini sama seperti penyebutan binatang atau serangga. Ini yang saya asumsikan, ini penyebutan bukan lebih kepada itu. Makanya menarik benang merah dari penjelasan Pak Gusti Bujang Mas bahwa hantu itu tidak mesti makhluk gaib, itu Pak. Jadi makhluk yang istilahnya mereka tidak tahu, ini manusia bukan, binatang bukan, serangga bukan, udah hantu. Jadi bisa dibilang itu kalau agak nyeleneh sedikit kawan-kawan, hantu ini spesies lah. ini kalau konspirasi saya pribadi lah ya, karena kita sendiri tidak memahami apa itu definisi hantu. Ya, memang kalau dalam kebudayaan Jawa kalau menyebut itu langsung ke jenisnya. Ya. Kalau kuntilanak ya kuntilanak. Ya. Kalau gendruwo ya gendruwo. Ya. Ya demit itu sebetulnya bukan hantu. Oh, itu bukan. bagian dari hantu. Ya. Nah, ya kayak misalnya hantu gidik gitu kan. Ya, Ya demit. kalau demit itu ya demit. Ya. Nah, kalau gendruwo Ya. buto ya buto gitu Ya. kan. Jadi saya rasa itulah Pak. Dari balik-baliknya KBBLI lah kan. Oke. KBBI. Oke, terima kasih. Mungkin sampai di sini pembahasan kita soal hantu. Oh, selesai nih? Selesai. Mungkin demikian para sahabat semuanya. Ini hanya membuka wawasan kita untuk berpikir tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Bukan hanya suku saja, tapi kebudayaan mengenai perhantuan juga sangat banyak sekali. Nah, sehingga juga kita bisa mengambil hikmah dan kebijaksanaan. Barangkali tadi kalau Bung Aris bilang hantu itu mungkin juga sebagai bentuk kehati-hatian anak
tidak boleh masuk ke hutan, jadi dibuat cerita hantu, barangkali begitu. Untuk menakut-nakuti. Untuk menakut-nakuti, ya kan. Nah, tapi sekarang hantu kayaknya udah tidak punya harga diri. Oke, mungkin demikian para sahabat. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.